A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan salah satu kondisi yang paling berbahaya dari kondisi orang beriman adalah pada saat dia merasa sudah jenuh atau letih atau bosan berdoa. Ada bisikan-bisikan dalam hati yang mengatakan hidup saya ini kayaknya gini-gini gitu. Apa? Hidup saya ini kayaknya saya udah doa, saya udah ikut pengajian, apalagi saya sudah sedekah, tapi tidak ada perubahan tuh. Nah, ini benih atau cikal bakal orang tuh bisa masuk ke zona maksiat dengan sangat cepat karena menganggap Allah itu harus selalu sesuai dengan maunya dia. Padahal dalam perjalanan waktu abang kakak ada nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan, tapi kita tuh tidak pernah ngeh gitu bahasanya apa ya? Tidak pernah nganggap itu sebuah kebaikan. Misal ya, yang kecil-kecil dulu nih, yang dianggap kecil, padahal tidak kecil juga. Waktu COVID kemarin abang kakak lihat orang rebutan oksigen. Sampai hari ini oksigen kita masih gratis. Sampai detik ini kita nafas tidak perlu pakai selang, tabung. Kita sedang tidak terbaring di ICU. Kita sedang tidak koma. Kita masih punya harapan untuk dapat makan. Ya insya Allah tidak kelaparan gitu ya. Makan itu pilihan kalau sekarang, kalau menurut saya ya. Abang kakak bisa makan lauk ikan asin, bisa makan lauk telur, makan lauk kacang. Ya abang kakak bisa pilih. Pada saat yang sama ada banyak orang yang tidak tahu mau makan apa gitu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqullah, bukan nikmatnya yang sedikit, tapi syukurnya yang kurang banyak. Sekali lagi, salah satu tanda orang itu masuk di zona berbahaya adalah saat dia berhenti berharap. Bahkan di Az-Zumar, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, Taubah, Yunus, Ar-Ra'd, Al-Kahf, Al-Furqan ya, Az-Zumar kan 3953 3953. Ini ayat yang terlintas di pagi hari ini karena kita hari ini masuknya di juz 27. Ada kalimat tadi, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Begitu perintahnya ke Allah, kita disuruh bersegera. Karena umur tidak pandang, waktu tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita bilang nanti dulu. Kalau memang sudah waktunya sampai. Nah, sebelum masuk kepada kesimpulan fafirru ilallah, pagi hari ini abang kakak coba lihat 39 Az-Zumar ayat 53.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Di situ statementnya jelas ya Bang Kakak ya. Asrafu ala anfusihim. Jadi bukan Allah yang apa bahasanya? Bukan Allah yang jahat atau usil gitu sama kondisi kita. Tapi memang kitalah yang melampaui batas dengan menzolimi diri kita sendiri. Tadi malam saya kasih analogi gini. Kalau abang kakak kerja sama bos, misalnya bosnya suruh kakak, kau fotokopikan ini gitu. Bilang apa? Siap bos. Kau coba sikat WC. Siap. Kau mandikan kucing aku. Siap bos. Itu keuntungan balik ke siapa? Balik ke bos. Cucikan mobil aku. Siap bos. Keuntungan itu balik ke siapa? Balik ke bos. Karena yang punya mobil bos. Allah Rabbul Alamin kasih kita nikmat banyak. Keuntungan itu baliknya ke kita. Allah tidak suruh cuci, misalnya cuci gunung dia gitu. Ini aku punya gunung kata Allah, tolong cuci gitu. Aku punya pohon, tolong hitung lo daun aku gitu. Ada enggak perintah-perintah kayak gitu? Enggak ada. Kita suruh zikir, zikirnya balik ke kita. Kita suruh sedekah, sedekahnya masuk ke kita. Kita suruh infak, infaknya balik ke kita. Kita suruh zakat, bahkan disuruh sholat. Akimis sholat lidzikri, untuk mengingatku. Kalau kau ingat sama aku kasih kau ketenangan. Lah di mana ruginya gitu nyembah Allah tuh? Nggak tahu ya, abang kakak nyambung nggak analogi yang saya sampaikan nih? Kalau tadi saya bilang, kalau bos nyuruh, itu kan untuk kepentingan bos. Misalnya kalau ada anak buah dan juga karyawan, mana yang untungnya lebih banyak? Bos lah, anak buah kan dapat seuprit ya. Paling dapat gaji sedikit gitu. Tapi kalau bos kan untungnya besar. Tapi proses untuk jadi bos luar biasa. Nah sekarang Allah Rabbul Alamin itu apalah kira-kira kepentingannya ya? In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalaulah satu dunia itu kafir semua kata Allah, ya aku tetap jadi Tuhan. Ayo coba. Rekening yang ada di rekening kita sekarang namanya rekening yang abadi, rekening pribadi. Itu begitu kita sedekahkan, dia pindah langsung ke rekening yang abadi. Ya zakat ke namanya infak, ke sodakoh, ke wakaf. Sekarang pertanyaannya, ziswaf itu abang kakak, itu tuh untuk Allah atau untuk kita sih sebenarnya? Allah perlu enggak duit kita? Tak ada. Hah? Ah. Az-Zariyat. Ayat 57. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Surat 51. Ya. Tadi kita baca ayatnya. Kan 56-nya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah from anywhere. Dimulai dengan bismillah, terus ditutup dengan alhamdulillah, diniatkan karena dan untuk Allah. Tadi pas bangun tidur, begitu bangun tidur, abang kakak bilang, ya Allah, dari pagi saya bangun ini sampai saya mau tidur nanti malam, saya niatkan apapun yang saya kerjakan adalah ibadah.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah nyapu, ngepel, belanja. Hari ini hari Ahad, dagang, jualan di Car Free Day apa gitu. Bekemas, buang kotoran kucing. Apa aja yang abang kakak hari ini lakukan? Karena hari Ahad ini kan saya tidak lama ya. Nanti biar abang kakak bisa geser ke kiri, geser ke kanan ya. Dan Allah bilang, aku perintahkan kau untuk ibadah. Jadi kerja itu bisa jadi ibadah, abang kakak. Bisa enggak kerja itu jadi ibadah? Sholat jadi ibadah, mandi jadi ibadah, tidur jadi ibadah. Apapun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun yang kau kerjakan, niatkan untuk ibadah. Bisa semuanya. Nyapu, ngepel, tidur, makan, ketemu orang. Dan Allah kayak apa ya, bikin statement gitu. Sama kayak kita ngomong sama, misalnya kita ngelamar perempuan nih. Pak, saya mau ngelamar anak bapak. Terus langsung bilang gini, kalau terima alhamdulillah, kalau enggak pun enggak apa-apa sih Pak, masih banyak calon-calon yang lain. Wah itu apa maksudnya tuh? Ngajak, gelut. Kau nih sombong sekali kan gitu. Tak jadi bawa mertua kan? Ya ngomong aja baik-baik, Pak. Kalau Bapak terima alhamdulillah, kalau enggak pun enggak ada masalah. Nah, Allah Rabbul Alamin berfirman di Az-Zariyat yang tadi kita baca itu, ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Jadi Allah tidak perlu dikasih sesajen. Allah tidak perlu dikasih makan, Allah tidak perlu dikasih duit. Lah, jadi uang-uang yang kita sedekahkan selama ini untuk siapa? Balik lagi untuk kita. Nah, pagi hari ini penekanannya satu poin aja. Abang kakak. Buat yang ngerasa pernah putus asa. Saya pernah baca salah satu kolom komentar di YouTube waktu itu. Dia cerita karena dia ngerasa doa tidak dikabul-kabulkan Allah. Dia berhenti sholat. Dia berhenti tutup aurat. Dia berhenti melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk protes kepada Allah karena doa dan harapannya tidak dikabul-kabulkan. Nah, dia marah karena nengok orang lain. Ini abang kakak maksud saya, ini udah sering saya ulang-ulang ya, tapi maksud saya abang kakak bantu sampaikan ulang gitu materi ini nih. Jadi gini, Ustaz Farhadi dan kawan-kawan semuanya. Dia ngerasa dia ini udah solehah gitu loh. Udah taat gitu. Aku ini udah sholat, udah nutup aurat, udah ngapa-ngapa. Kok doanya tidak dikabul-kabulkan? Di sisi lain, dia ngelihat teman-temannya yang sedekat dengan dia, tidak sholat, ngerokok, ya bebas lah pokoknya. Tapi kok hidupnya bagus-bagus aja. Akhirnya sebagai bentuk protesnya dia tinggalkan Allah. Dia tak sholat, dia tuh buka aurat lagi, dia kerjakanlah semua yang mau dia kerjakan. Apa yang terjadi? Dia bilang, saya akhirnya semakin gelisah. Saya semakin takut. Saya semakin tidak tenang. Sampai akhirnya ada satu orang, kata beliau, yang menyadarkan saya, Allah nggak perlu kamu. Kamulah yang perlu Allah. Dan dia perlu berbulan-bulan untuk bisa kembali ke titik, oh Allah tak perlu saya. Ma uridu minhum miriskin wa ma uridu ayyut'imun. Itu artinya abang kakak, Allah tuh benar-benar maha perkasa, maha kuat, maha hebat, maha segala-galanya. Abang kakak jangan pernah coba-coba ninggalkan Allah sebagai bentuk protes kepada Allah karena doa tidak dikabulkan. Itu perbuatan paling konyol yang ada di dunia ini. Habis orang-orang tidak sholat dapat duit Ustaz. Itulah namanya istidraj. Azab berbalut nikmat. Mungkin abang kakak puas sebentar gara-gara bermaksiat. Tapi gelisahnya tuh berkepanjangan loh. Saya udah sering ketemu sama orang yang ada di zona atau pernah meninggalkan Allah.
Lalu saya tanya, abang kakak duit ada? Ada Ustaz. Banyak waktu itu. 3 digit Ustaz. Oh, tapi tenang enggak saya bilang. Gelisah dia bilang. Tidur macam mana? Enggak tenang. Keluarga macam mana? Habis berantakan. Hidup macam mana? Ya gitulah. Kalau orang yang STW ya bang kakak, sholat tepat waktu tuh, itu kan kayaknya waktunya berkurang ya. Subuh udah bangun, orang masih tidur. Nanti zuhur berhenti, orang pada makan. Asar orang kerja tuh rapat meeting, kita berhenti sholat. Kan kayaknya kepotong-potong waktu kita. Tapi coba lihat, siapa yang waktunya lebih berkah, siapa yang waktunya lebih produktif, siapa yang urusannya lebih mudah selesai dan cepat selesai. Yang mana? Yang sholat atau yang tak sholat? Coba, saya ngomong begini, saya aku. Salah satu hal yang saya akui dan saya sampaikan berulang-ulang kebodohan saya adalah saya tidak sholat tepat waktu abang kakak. Dulu waktu di Gontor ya rajin ke masjid. Habis keluar saya pikir kerja keras dulu gitu. Rapat meeting jualan, rapat meeting jualan. Ketemu klien, prospecting, presentasi, closing, ya kan? Saya bilang kok dapat duit habis, dapat duit habis. Bayangkan dapat duitnya 700 ringgit ya. Ingat saya dapat duit ceramah, apa bukan ceramah lah, sharing gitu lah. Ngisi seminar gitu di Malaysia tuh, dapat 700 ringgit. Ya kan? Balik-balik baru ditimang duit tuh. Piston motor pecah. 800 bayarnya. Berarti minus 100. Temenong. Ini yang saya bilang 3T tuh. Terdiam, terduduk, terbodoh. Ya Allah, belum sempat dinikmati nasi lemak ke satu porsi, roti canai ke ya. Nggak usah lah nak apa nancis gitu, itu tuh makanan-makanan mahal. Tahu nancis? Nggak tahu ya kak abang ya. Pontianak ini belum ada kayaknya nancis karena memang cara masaknya agak berbeda dia, berbeza. Tahu kan Pan? Kalau yang pernah ke Malaysia tahu nancis. Nancis makannya pakai ayam yang merah tuh, yang ditusuk-tusuk, yang di film Upin Ipin. Wah itu mahal. Cane itu 80 sen zaman saya tuh. Nancis tuh agak mahal, 2 ringgit, ada yang 3 ringgit. Saat itu makanan 2 ringgit, 3 ringgit, oh mahal bagi saya. Apalagi nancis, walai, nancis tuh makanan mewah lah. Jadi kayak roti canai tapi agak tebal, di dalamnya ada kejunya keju mozzarella. Itu tepung terigu abang kakak, di apa sih diulek-ulek gitulah. Cuma cara masaknya tuh ditempelkan di dinding kuali yang panas gitu. Pergilah ke Malaysia, tanya aja. Nan cheese. Ini kita bahas Azhariyat kok bisa sampai ke nancis ini, gimana ceritanya? Apalah ya, sekali-sekali ya. Ayam tandoori. Mana Malaysia nih? Biasa Malaysia ada yang gabung nih. Malaysia, Singapura. Wah, waktu itu mahal bagi saya bisa makan nancis tuh mahal. Makanya kalau ada kesempatan ke Malaysia, saya biasanya beli nancis tuh untuk mengulang masa-masa. Jadi ndak makan pakai kuah gitu, ndak. Hanya ngerasa aja gitu. Saya bilang ya Allah inilah makanan. Ini Pulau Pinang hadir Ustaz. Pulau Pinang, kakak-kakak Gombak, ya, wah masya Allah Gombak ya. Gombak dekat lah. Saya dulu belanjanya di Ong Tai Kim. Kalau orang Gombak tahu. Ustaz Fanani tadi. Oh ngerasa juga ya? Sempat ya. Sungai Cincin. Ong Tai Kim. Saya di Setapak. Di sekolah Cina Chonghua. Di Malaysia tinggal di lingkungan sekolah Cina Chonghua yang juga mayoritas Chinese, India di situ. Balik Pontianak sama gitu lingkungannya. Emang saya tidak tahu dari hayya lah. Hayya ala sholah, hayya ala falah ya. Nah, jadi duit itu 700 ringgit belum sempat saya bawa balik ke rumah, belum sempat dinikmati, sudah harus keluar bahkan minus 100. Akan selalu ada pengeluaran-pengeluaran yang tak diduga. Saya pernah bilang kan, sibuk tiada henti. Apa? 2,
kurang tak pernah cukup. 3, rugi tak pernah untung. Itu saya ngalami betul mengalami, bukan cerita orang lain. Kayaknya waktu 24 jam tuh kurang gitu. Sibuk sekali rasanya. Saya pun kadang-kadang mikir juga, apa ya aku kerjakan dulu tuh ya. Badan kurus, mata cekung. Kalau kata orang Melayu tuh mata cekung tuh kurang tidur. Tengok duit, tanda gak macam mana. Kalau kata orang Melayu kalau tak kaya, gila. Kaya tak ada, gila ya yang ada. Dah, sibuk tiada henti, kurang tak pernah cukup, rugi tak pernah untung. Jadi coba-coba dagang, coba-coba bisnis, coba-coba usaha, selalu yang dialami adalah kerugian. Kan ada tuh banyak orang yang tanya, Ustadz kenapa ya bisnis saya kok sering bangkrut Ustadz buka-buka usaha ini. Saya dulu tuh langsung tembak-tembak aja, abang sholat jam berapa? Karena kalau ditanya, abang sholat enggak? Dia pasti jawab, sholat Ustadz. Dia enggak akan bilang enggak sholat. Walaupun dia bilang Idul Adha setahun sekali, Idul Fitri setahun sekali, Jumatan seminggu sekali gitu ya. Kan 3 waktu sholatnya, Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Itu ya. Ada yang suka nyeletuk tuh. Teman saya tak sholat sukses Ustadz kata dia. Sakit loh benchmark kalau membandingkan diri sama orang-orang yang begitu. Karena bagi dia yang nampak aja gitu. Yahkumu bizzawahir, imanuhum fi a'yunihim. Imannya tuh terletak di matanya. Dia akan nganggap apa yang dia lihat itulah yang sesungguhnya terjadi. Padahal enggak gitu. Maka kalau saya ketemu sama orang yang pernah di zona-zona lucu dan menggemaskan, biasanya saya tanya, bang, kak, dulu zaman-zaman kakak dan abang masih misalnya dia bilang, dia main riba misal gitu, atau dia pernah ini gitu. Saya pertanyaannya yang fundamental, abang tenang enggak dulu? Dia bilang, enggak Ustaz. Abang bahagia enggak dengan keluarga yang begini? Enggak Ustaz. Ada enggak abang kakak ngerasakan keberkahan dari rezeki yang didapat tuh? Dia langsung bilang, enggak Ustaz. Terus, kenapa kakak masih bertahan? Lingkungan Ustadz. Kawan-kawan saya tuh yang memaksa saya akhirnya begini. Terus, waktu kakak udah bangkrut begini, kawan-kawan kakak kemana? Hehe, masuk dalam tanah semua Ustadz. Abang kakak percaya enggak kalau teman-teman yang begitu tuh akan pergi meninggalkan ketika abang kakak udah tak ada duit lagi? Pergi jauh enggak? Oh kayak dari hati benar ngomong gitu ya. Saya abang kakak mengalami sendiri, ngerasakan, tahu rasanya kena tinggalkan tuh saat sudah tak ada duit. Nggak ada gula lagi nih, gulanya udah habis. Ya semut-semut larilah cari gula baru. Nongkrong lagi di warung kopi, nongkrong lagi di mana, cari lagi korban baru, itu aja. Maka sampai ada kalimat, gampang bro kata dia. Teman bisa dibeli, tabur aja gula, datang semua semut itu. Sampai ada orang yang berpikir begitu. Tabur aja gulanya, nanti semutnya datang sendiri. Kalau lagi pengen dikumpulin sama semut-semut, tabur aja gula kata dia. Maksudnya kasih duit, berdatangan semua. Tapi kita jadi belajar abang kakak, jadi tahu gitu. Nah beda sama Allah gitu. Kita kaya, datang bersyukur, ya Allah sambut kita. Kita lagi susah, nangis, belinang air mata, mengeluh lah, berkeluh kesah gitu kepada Allah, tetap diterima Allah enggak? Tetap terima. Dan Allah tuh abang kakak nunggu kita balik tuh lama. Macam-macam cara Allah manggil kita. Ada yang 5 kali sehari pakai azan. Ada yang pakai
masalah. Ada yang pakai ditipu orang. Belum mempan. Karena pukulannya mungkin kurang keras. Sampai ada di titik kita benar-benar kena tinggalkan. Benar-benar kena tipu. Benar-benar kena hancurkan. Benar-benar kena tinggalkan. Baru kita 3T, ya kan? Terdiam, terduduk, terbodoh. Baru kita, oh, di situ mulai nampak abang kakak. Coba pernah lihat malam? Pernah hidup waktu malam? Pas malam mati lampu. Mati lampu, dah. Abang kakak kalau pas mati lampu, bintang-bintang di langit nampak tak? Pernah tak kalau mati lampu tuh keluar rumah gitu, pernah? Tak pernah? Hidupnya selama ini ngapo aja ya? Abang kakak kalau misalnya lagi mati lampu, coba keluar rumah, biasanya bintang-bintang tuh nampak. Kelap-kelip gitu kan. Oh, ini bintang. Itu pas lampunya mati. Tapi kalau lampu lagi terang, ada lampu jalan apa, biasanya bintang di langit itu tidak kelihatan. Nah, teman yang asli, saudara yang asli, orang yang memang benar-benar tulus membersamai, itu akan nampak saat gelap. Kalau terang sih semua pengen dekat. Kayak apa tuh? Laron. Apa laron tuh apa ya? Apa bahasa kita sini? Aneh-aneh. Kan lampu, ya kan, terang, terus dia kumpul semua di situ tuh. Apa? Laron kan? Hah? Laron kan? Kalau kita Pontianak apa bahasanya? Bahasanya Holis, bahasa Bang Abu apa? Laron, bukan. Orang lebih lama juga. Tapi paham lah ya yang saya maksud ya. Dia kumpul di waktu bila? Lampu terang. Begitu mati lampunya, hilang kan dia? Pergi. Nah, orang yang berduet, orang yang lagi populer, orang yang lagi terkenal, itu semua pada merapat dekat. Abang kakak mau tahu siapa yang asli? Miskin lah. Bilang ya bangkrut. Alhamdulillah. Hah? Bilang ya lagi tak berduit. Kalau bahasa Sunda rametuk. Bahasa Sunda rametuk. Ah, enggak tahu malah orang Sunda. Ini Sunda mana nih? Sunda Empire. Jauh pembahasan kita nih dari Azariat sampai ke Laron nih. Dari Nancis pindah ke Laron. Tapi abang kakak, kira-kira ini hari Ahad nih, saya bahas yang ringan-ringan ya. Maksudnya, dapat gak kira-kira poin penting dari materinya SMK hari ini? Nggak harus banyak kok poin. Allah tuh nggak perlu kita gitu. Jangan dikira kalau kita merajuk kayak budak kecil nih. Kan dulu zaman saya kecil itu kan akal-akalan, nama gak akal-akalan ya budak kecil. Saya jerak betul itu. Jadi waktu kecil tuh dulu tuh kan kue ulang tahun tuh barang mahal ya. Nggak tahu kalau abang kakak dulu gimana. Pernah nggak dapat kue ulang tahun yang ada glasurnya putih-putih, mentega putih itu kan barang mahal dulu kan. Nah dapat kue itu sama wawa dibagi 3. Saya nengok potongan untuk Ibal sama Mimip kayaknya di mata saya lebih besar. Namanya akal-akalan, ya kan? Merajuk lah kita. Nama anak pertama kan agak licik kan. Saya merajuk. Nggak mau punya Ibal sama Mimip lebih besar. Mama saya dengar kalimat nggak mau, langsung diambil kue saya, dipotong belah 2, kasih ke Mimip, kasih ke Ibal. Tuh makan kita, kata mama. Abang kau tak mau. Jasdi malah tak dapat apa-apa.
Nyesal dak? Oh, seumur hidup nyesal. Sampai sekarang saya masih ingat. Ketawa kita ya, bahagia kita tengok saya. Maka jadi orang tua, ya kan? Jangan kalah. Nah Allah Rabbul Alamin, jangan dikira kalau kita merajuk, kita tidak sholat, kita buka jilbab, kita keluar dari zona kebaikan itu, terus Allah bilang, oh sinilah sayang, sini, sini, sini. Allah tuh bilang juga, yang nyembah aku masih banyak. Kau sangsut, kau yang rugi. Abang kakak bisa kebayang enggak? Na'udzubillahi min dzalik, ya, na'udzubillahi min dzalik. Udahlah jauh dari Allah. Ya kan? Habis tuh gelisah tiap hari, sibuk tiada henti, kurang tak pernah cukup, rugi tak pernah untung. Itu kan namanya jatuh dari tangga, habis itu udah jatuh ketimpa tangga. Sama kaleng catnya sekalian. Masuk got, ya Allah. Isinya kotoran semua. Gitulah kira-kira rasanya. Saya belum pernah ketemu abang kakak sama orang yang, mohon maaf ya, ada di zona-zona maksiat tuh yang tenang, bahagia, tuh enggak pernah ketemu saya. Yang saya temukan tuh sering saya ketemu dan sering saya tanya langsung sama mereka, mereka bilang pasti ada di zona gelisah. Kalau kata orang Melayu tuh kacar ganyah. Do you understand what is the meaning of kacar ganyah? Yang dikejar tak dapat, yang ditenteng bececeran. Ya kan? Pergi ke kota baru, pergi ke Supadio, customernya ada di Sungai Jawi. Jauh kan? Udah naik motor nih, ngebut gitu. Bang, saya mau beli barang abang. Pergilah kita ke Supadio. Sampai di Supadio, ma abang saya udah Sungai Jawi dah. Mak jauhnya gak Sungai Jawi. Nyusul lagi kita ke Sungai Jawi. Janjian di Sungai Jawi. Begitu sampai Sungai Jawi dia bilang, bang saya udah di anu dah bang, di Tugu Katulistiwa. Siantan sana. Jadi tidak pernah ketemu nih, habis waktu untuk hal-hal yang memang tidak berguna aja. Pernah ngalamin? Saya pernah ngalami itu. Nyusul orang ke Ampang. Orangnya pergi dah. Kemana? Sampai ke Perak saya pergi nyusul, cari duit tuh. Bukan Perak ya, Perak, bacanya Perak. Kalau Perak bahasa Melayu itu hancur lebur artinya. Tekacar ganyah. Nggak tahu, nggak ada terjemahannya kayaknya. Tekacar ganyah, it means tak tentu rudu. Tak tentu rudu pun tak ada artinya gak? Paham istilah tak tentu rudu abang kakak? Nggak pernah beres gitu. Apa aja dikerjakan tuh kok ada ya sangsutnya gitu, ada aja error gitu. Dan saya pernah ngalami itu abang kakak. Maka saya cerita di SMK nih, supaya abang kakak jangan ngulang kesalahan saya gitu. Salah satu hal yang saya perbaiki pertama kali, yang itu tak perlu duit, hanya perlu modal niat, adalah memperbaiki sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun di ayat 56, itu salah satu bentuk konkretnya adalah perbaiki waktu sholat. Allah panggil datang. Kalau kita datang ke Allah tepat waktu, nanti Allah bereskan semua waktu-waktu kita. Aneh memang. Saya pertama kali menyampaikan STW ini kan 2013-2014 ya, udah mulai berani campaign, karena sudah mulai terasa dampaknya. 2 tahun pertama tuh antara yakin dengan tada gitu. Karena kan masih pakai otak. Apa hubungannya betulkan sholat sama lunas utang? Sampai ada orang bilang, rajin benar gak kau ke masjid? Emang ada duit ke di masjid tuh? Saya bilang ada. Di kota amal. Tapi bukan duit aku. Perbaiki sholat abang kakak. Mengerikan, kemarin ada surveinya itu berapa? Cuma 38%. Negara segini besarnya, katanya negara Konoha apa? Kolorwa katanya negara. Negara yang katanya besar itu, yang sholat cuma, itu pun surveinya saya yakin diedit tuh. Itu 38% yang sholat saja. Kalau dikasih peras lagi, yang sholat tepat waktu, berapa? Berjamaah di masjid, sisa berapa persen kira-kira surveinya? Berapa kira-kira? Yang STW gitu, kira-kira di Konoha tuh, berani riset gak? Pernah ke mall jam 7 malam?
Yang makan-makan, nongkrong-nongkrong, yang berani ninggalkan makan, lagi nyaman-nyaman nongkrong di kafe, tiba-tiba azan berkumandang, sholat atau ketawa-ketawa? Lanjut ngopi? Lanjut. Ngomong proyek, miliar-miliar. Jadi yang tadi 30 berapa surveinya? 38% itu hanya sholat saja. Saya yakin sholat saja, bukan sholat tepat waktu. Nggak juga bisa dijamin 5 waktu. Jadi wajar dong hidupnya babak belur. Oh mereka non muslim ayaman, yang muslim KTP-nya. Oh iya betul juga ya. Saya nyimak SMK, insya Allah saya lakukan apa yang Ayahman sampaikan. STW, rapikan sendal, piring tumpuk tengah dan lain-lain. Alhamdulillah, kemarin saya dihadiahkan umroh sama anak-anak menantu, Ustaz. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Baitullah punya Allah kan kemarin. Baitullah punya siapa? Baitullah punya Allah. Jadi gini, dalam posisi pagi hari ini ya Kakak, udah habis waktunya ya. Saya pengen sampaikan Allah tidak perlu kita. Jadi ketika kita sadar Allah tak perlu kita, jangan merajuk maksud saya tuh gitu. Abang Kakak tuh udahlah susah ya kan. Udahlah tak berduit, saldonya sopan. Apa? Saldonya tuh sopan, suka minta maaf, maaf. Ya kan saldonya sopan kan? Ya, dia hormat sama abang kakak tuh. Maaf katanya. Kesiangan misalnya gitu. Maaf. Nggak cukup. Jadi satu Allah nggak perlu kita. Kita yang perlu Allah. Nah, kitalah yang merayu Allah berkali-kali supaya Allah tuh nengok kesungguhan kita. Karena jangan dipikir sudah nutup aurat, sudah hijrah bahasanya, atau sudah taubat bahasanya, itu Allah ndak uji, ndak kayak gitu SOP-nya. Sekelas Nabi aja tetap diuji sama Allah. Kita bukan Nabi kan? Bisa dipahami kira-kira? Nah, apalagi untuk yang saldonya pada sopan, yang saldonya sopan, Masya Allah. Sholat abang kakak. Coba. Merayu Allah berkali-kali. Nanti Allah lihat kok kesungguhan kita. Saya pribadi pun abang kakak 2012, 2013 tuh masih kayak, iya enggak, iya benar. Padahal saya sudah pernah lakukan itu kan. STW itu kan udah pernah saya lakukan waktu di Gontor. Tapi begitu balik itu kan ngelawan diri sendiri. Ya Allah. Seorang lagi kan. Kalau To'ia udah biasa sholat di masjid, saya udah biasa bebas. 5 tahun itu kan gaya bebas. Nggak ada yang negur, nggak ada yang marahkan saya. Tinggal di luar kan di Malaysia tuh. Bahasanya di luar kampus. Otaknya waktu itu cari duit, cari duit, cari duit. Sakit emang. Sampai akhirnya saya mulai ngeliat gitu. Oh, ternyata sholat dengan rezeki itu sangat erat hubungannya gitu. Walaupun kita juga sering lihat orang yang tidak sholat sama sekali tapi dikasih rezeki sama Allah. Kalau bicara rezeki, masih lupa enggak abang kakak? Masih lupa enggak? Duit. Harta. Ini tolong disampaikan berulang-ulang ya Ustaz Fanani ya. Apa yang paling atas? Ini dia. Paling bawah apa? Duit. Naik di atas duit, harta. Lagi naik ke atasnya, rezeki. Kalau bicara rezeki ya bang kakak, mohon maaf ya, kambing, ayam, kudanil, ubur-ubur, apa gitu?
sapi, babi, itu dapat semua rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, 11 ayat 6. Yang kita minta sama Allah adalah keberkahan rezeki. Abang kakak makannya halal. Habis itu makanan halal itu membuat kita beramal soleh, tambah taat, tambah dekat sama Allah. Abang kakak dikasih aurat, auratnya ditutup. Ditutup itu bukan karena pengen dipandang solehah, tapi karena merasa perlu sama Allah. Itulah namanya keberkahan rezeki. Abang kakak punya duit di rekening, abang kakak sedekahkan, bagikan ke orang, ya kan? Senangkan hati orang. Belanja misalnya, berapa nih bu? Ini 17.000. Abang kakak bayarnya pakai duit 20.000. Ada kembali berapa tuh? 3.000. Begitu dia balik kan, udah bang kak, ambil aja kembaliannya. Itu yang benar. Soalnya ada juga orang cerita sama saya, Ustadz saya belanja kemarin 22.000. Terus saya kasih dia 20.000, kembaliannya ambil ya bang, kata dia. Kurang malah kan. Ada yang tidak paham tuh biasanya, ada yang lama loadingnya gitu. Jadi duit, harta, rezeki, keberkahan rezeki. Nah, sholat tepat waktu abang kakak, salah satu yang saya rasakan, mudah-mudahan abang kakak semuanya merasakan bahkan lebih dari yang saya rasakan, dapat yang namanya keberkahan rezeki. Udahlah duitnya tuh banyak, ya kan kita mintaan sama Allah gitu ya. Halal, berkah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Dan kita megang duitnya tuh nyaman gitu, tenang, bahagia, badan sehat. Itulah namanya keberkahan rezeki. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan lanjut aktivitas. Abang kakak mau sorong ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu ya, kira-kira ya. Silalah. Ya kan potong bebek angsa kan. Yang hari ini mau beraktivitas, selamat dagang, selamat jualan. Jangan merajuk maksud saya ya. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Terus yakin. Kemarin ada testimoni saya posting di grup itu kan, di grup guru, di grup internal tuh. Nih. Assalamualaikum. Ini tuh doa beneran Ustadz. Saya seorang guru PAUD. Beberapa kali manasik haji dengan anak-anak dan alhamdulillah qadarullah rezeki umroh tanpa uang sepeser pun di Juli 2022 dari orang baik untuk menemani beliau ibadah umroh. Allah maha baik. Umroh dalam khayalku masih beberapa tahun ke depan dan inginnya menikah. Nyatanya umroh dipermudah dan dipercepat jalannya. Sekarang semakin rindu dan butuh ke Baitullah. Saya bilang kemarin waktu manasik, Baitullah itu milik Allah. Sampai jumpa di Baitullah itu bukan jualan travel ya. Sampai jumpa di Baitullah itu sebuah kalimat yang mudah-mudahan jadi penyemangat. Kita semua berhak untuk sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Saya udah ketemu dengan banyak orang yang tak punya duit. Tapi sampai ke Baitullah. Begitu juga sebaliknya. Ada banyak orang yang punya duit, tapi Allah tidak izinkan. Percayalah abang kakak, husnuzonlah, yakinlah. Jadi poin penting di SMK kali ini, jangan merasa capek berdoa, lalu abang kakak memutuskan untuk meninggalkan Allah dengan membuka aurat, ya, meninggalkan sholat. Aku udah doa udah banyak dan Ustadz dah letih dah rasanya berdoa. Kata gak dikabul-kabulkan, dah aku tinggalkan Allah aja. Jangan dikira kalau kita tinggalkan Allah, Allah bujuk-bujuk kita gitu, tanda. Justru malah makin sangsut, makin error, makin kena bantai. Na'udzubillahi min dzalik. Makasih banyak abang kakak, sehat-sehat semuanya ya. Sehat, panjang umur, murah rezeki. Teruslah berdoa, teruslah berprasangka baik sama Allah. Jangan berhenti berharap ya. Jangan juga baper, jangan juga merajuk. Ya, Allah tuh tidak perlu kita yang perlu Allah. Teruslah berbuat, teruslah mendekat, teruslah merengek-rengek, merayu-rayu Allah supaya Allah bisa kasih amanah-amanah yang baik-baik untuk kita. Adapun kalau yang lagi diuji, tenang, abang kakak tidak sendirian. Masih banyak juga orang yang diuji lebih parah.
lebih susah, ya kan? Insya Allah abang kakak semoga Allah mudahkan ya, lancar semua urusan, yang dagang-dagangnya laris, yang akan beraktivitas, quality time, kumpul keluarga. Hari ini semoga kumpul keluarganya jadi kumpul yang diridhoi Allah. Doakan saya abang kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya 4F, doakan kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, dan kami semuanya keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dari Aceh sampai Papua, semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dan minta juga kita bang kakak semoga semakin istiqomah ya, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa melihat wajahnya Allah atau bisa bertemu dengan Allah. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak abang kakak. Berkah selalu, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.